فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di pembahasan hadis la hasada illa fisnatain. Ini masih kalam siapa? Oh, thayyib. Wa yahtamilu ayyakuna qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnatain. Ada kemungkinan juga makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada kedengkian kecuali pada dua jenis manusia, la hasada mubahan. Tidak boleh ada kedengkian yang mubah. Ini salah satu penakwilan ulama. Illa finnau'ain, kecuali di dua jenis manusia. Tapi wal makna awal arjah, makna yang pertama lebih kuat. Tidak boleh ada keirian, iri kecuali di dua perkara. Kedengkian sendiri hukum asalnya tentunya tidak mubah. Kita lihat di sini qala Imamul Khattabi rahimahullah wa qad qil, telah dikatakan inna hadza innama huwa takhsisun li ibahati nau'im minal hasad. Ini hanyalah pengkhususan, yaitu hadis ini sebagai taksis, sebagai pengkhususan untuk memubahkan suatu jenis dari kedengkian. Wa ikhrajun lahu an jumlati ma hudhira min, dan mengeluarkan kedengkian dari sekumpulan jenis kedengkian yang diharamkan, perkara yang diharamkan, dilarang dari kedengkian. Jadi hadis ini sebagai pengkhusus, ternyata ada kedengkian yang boleh. Ada yang mengatakan begitu. Kama rakhasa fi nau'in minal kadzib, sebagaimana Nabi telah memberikan keringanan untuk suatu jenis dari kedustaan, yaitu dusta di medan perang, membohongi musuh, ya, bukan membohongi teman sendiri. Misalkan itu. Wa in kanat jumlatuhum mahdzurah, walaupun sekumpulan dari kedustaan, yaitu kedustaan secara globalnya adalah terlarang. Ila qaulih, sampai pada ucapan Al-Khattabi, wa makna qaulihi la hasada ay la ibahata li syai'in min naw'il hasad, tidak ada pembolehan untuk sedikit pun dari jenis kedengkian illa fi ma kana hadza sabiluh, sesuai enggak hadza sabilah, kecuali dalam perkara yang mana inilah jalan dia, yaitu dengki kepada harta yang dipergunakan untuk yang baik-baik, dengki pada orangnya dan seterusnya. Wa wajhul hadis huwal maknal awal, namun bentuk hadis ini adalah mendukung makna yang pertama. Makna yang hasad di sini artinya ghibthah, itulah makna yang hakiki dari bentuk hadis ini, bukan mengkhususkan kedengkian, tapi hasad dengan makna ghibthah. Selesai dari a'lamul hadis. Kemudian waqala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa yajuzu hamlul hasadi fil hadis, boleh kita membawa makna kedengkian yang disebutkan dalam hadis ini ala haqiqatih, sesuai dengan hakikatnya, yaitu betul-betul kedengkian. Tapi apa? Ala annal istisna munqati, hanya saja istisnanya illa di sini terputus. Berarti apa? Akan tetapi. Berarti maknanya apa ya? Betul-betul sama sekali tidak boleh ada kedengkian. Akan tetapi boleh orang itu merasa iri kepada dua jenis manusia. Ini kalau illa di sini bukan artinya kecuali, tapi akan tetapi. Ini istisna munqati. Wa taqdir, berarti cara kita menetapkan kalimatnya macam mana? Yaitu nafyul hasadi mutlaqan, meniadakan kedengkian secara mutlak, itu tak boleh ada kedengkian. Walakin, akan tetapi hatanil khaslatan mahmudatan, tetapi dua perkara ini itu terpuji, yaitu harta yang dipergunakan untuk dihabiskan untuk kebaikan
untuk kebenaran dan ilmu yang diajarkan dan diamalkan. Wala hasada fihima, dalam keadaan tidak ada kedengkian di dalam dua perkara tadi. Berarti kesimpulannya fala hasada aslan, sama sekali tak boleh ada kedengkian. Baik. Berarti ilah di sini istisna munqati, sama sekali tak boleh ada kedengkian. Tetapi yang terpuji apa? Nah, kalian berlomba-lomba dalam perkara ini, perkara harta dan perkara ilmu untuk kebaikan-kebaikan saja. Selesai dari Fathul Bari. Wa mimma yadullu ala annal hasada al-ma'niyah huwal ghibtah. Nah, kalau kita kembali ke makna pertama, termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya kedengkian yang hasad yang dimaksudkan dalam hadis tadi adalah al-ghibtah, yaitu iri, keirian. Ma akhrajahul Bukhari fi sahihi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahih beliau, birakam as-sadis wal isrin ba'da khamsati alaf 5026, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya ini lebih panjang dan ada ceritanya. La hasada illa fisnatain, tidak boleh ada kedengkian kecuali pada dua jenis manusia. Rajulun allamahul Quran, yaitu ada seorang lelaki, tentunya maksudnya ya perempuan juga, seseorang yang diajari oleh Allah Al-Quran. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia membaca Al-Quran tadi di waktu-waktu malam dan juga di waktu-waktu siang. Fasami'ahu jarun lah, kemudian ada tetangganya yang mendengarnya. Faqal laitani utitu mithla ma utiya fulan, lalu dia mengatakan, aduhai seandainya saya diberi seperti yang diberikan pada si fulan. Nah ini ghibtah, ini iri, tanpa menginginkan rezeki orang lain hilang. Ya ini sekedar ghibtah, iri. Fa'amiltu mithla ma ya'mal, kemudian saya beramal seperti amalan dia. Bukan sekedar saya diberi qiraah lalu berbangga-bangga, tapi diberi qiraah kemudian saya mengamalkannya sebagaimana mestinya. Terkadang membaca dengan qiraah ini, terkadang qiraah itu, atau satu qiraah tapi rajin membacanya. Ini juga, ini yang penting, membacanya. Kemudian ya mengamalkannya. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu mala, seseorang yang Allah beri harta, fahuwa yuhlikuhu fil haqq, kemudian dia menghabiskan harta itu dalam kebenaran. Faqala rajul, maka ada seseorang yang berkata, laitani utitu mithla ma utiya fulan, aduhai seandainya saya diberi seperti yang diberikan kepada si fulan. Fa'amiltu mithla ma ya'mal, kemudian saya beramal seperti yang dia amalkan. Tayyib, maka hadis Bukhari ini, hadis Abi Hurairah ini menjelaskan hadis Ibni Mas'ud. Berarti hasad maksudnya ghibtah di sini. Fahadal jar, si tetangga tadi, yatamanna ayyu'ta hadzal khair, dia berangan-angan seandainya dia diberi kebaikan tadi. Fa'amila bih, kemudian dia mengamalkannya. Thayyib. Termasuk mengamalkan ilmu apa? Ilmu nahwu ya. Yu'ta hadzal khair, al khair di sini marfu atau mansub atau majrur. Kira-kira siapa? Ismail. Yu'ta hadzal khair. Khaira, khairu, khairi. Apa? Khairu. Oh, kenapa khairu? Sebagai kata dari hadza sebagai naibul fa'il. Tapi kita tahu yu'ta ini dari apa? Ata, yu'ti, memerlukan dua maf'ul bih. Nah, maf'ul bih yang pertama berarti yang mana? Takdirahu. Berarti huwa sebagai apa di situ? Naibul fa'il berarti iya, naibul, enggak ada naibul fa'il dua. Kalau ada dua maf'ul bih, yang satu jadi naibul fa'il, yang satu tinggal jadi maf'ul bih. Berarti naibul fa'ilnya huwa. Berarti huwa posisinya apa? Rafa, nasab, jar. Aywa, huwa rafa. Berarti hadzal khair, khair apa? Aywa, hadza maf'ul bih. Berarti khair. Berarti i'rabnya aywa mansub al khaira. Ayyuta hadzal khaira. Baik, dia
Nah, dia sebagai naibul fa'il diberi kebaikan itu. Yuk tahadal khaira fa'amila bih. Kemudian dia mengamalkannya. Min ghairi ayyatamanna zawalah, tanpa dia mengangan-angankan hilangnya kenikmatan kebaikan tadi anir rajulil awal, dari orang yang pertama. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, zada Abu Hurairah fi hadzal hadis. Abu Hurairah menambahkan dalam hadis ini, bukan maksudnya buat-buat sendiri, tapi riwayat beliau ada tambahan. Tayyib. Ma yadullu ala annal murada bil hasadil madkuri huna al-ghibtah. Dengan tambahan yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan hasad yang disebutkan dalam hadis Ibni Mas'ud di sini adalah al-ghibtah. Tayyib. Kama dzakarna, seperti yang telah kami sebutkan. Walafdhuhu, lafadznya faqala rajulun, maka ada seseorang berkata, laitani utitu mithla ma utiya fulan, seandainya saya diberi seperti yang diberikan kepada fulan. Fa amiltu mithla ma ya'mal, kemudian saya beramal seperti yang dia amalkan. Auradahul musannif fi fadailil Quran. Hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh si penulis, yaitu Imam Bukhari, dalam kitab Fadailul Quran. Kemudian data yang lain, wa inda Tirmidzi min hadisi Abi Kabsyah al-Anmari bi fathil hamzah Anmari wa iskanin nun. Tayyib. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzakara hadisan tawila, beliau menyebutkan hadis yang panjang, fihi istiwaul amil, yaitu kesetaraan orang yang beramal fil mal, di dalam harta dia, bil haq, yaitu bekerja beramal pada hartanya dengan cara yang benar, wal mutamanni fil ajr, dan orang yang mengangan-angankan memiliki itu dan mengamalkan itu setara dalam apa? Fil ajr, pahalanya sama. Walabduhu, lafadznya wa abdun razaqahullahu ilma, seorang hamba yang Allah beri ilmu, walam yarzuqhu mala, namun Allah tidak memberikan kepadanya harta. Fahuwa shadiqun niyah, namun orang ini niatnya jujur. Yaqul, dia berkata, lau anna li malan, seandainya saya memiliki harta, la amiltu mithla ma ya'malu fulan, niscaya saya beramal seperti apa yang diamalkan oleh si fulan. Fa ajruhu masawa, maka pahala mereka berdua sama. Wa dzakara fi dhiddihima, dan juga hadis tadi, hadis Abi Kabsyah al-Anmari, di situ Nabi menyebutkan kebalikannya juga. Annahuma fil wizri sawa, mereka berdua dalam masalah dosa itu sama. Wa qala fi Tirmidzi berkata tentang hadis itu, hadisun hasanun sahih. Tayyib, kesimpulannya apa dulu? Sanadnya hasan. Tayyib. Ini masih kalam Al-Hafidz di muka surat berikutnya itu, wa itlaqu kaunihi masawaan. Itlaq, yaitu disebutkannya bahwasanya mereka berdua itu sama. Yaruddu alal Khattabi, ini membantah Imam Al-Khattabi fi jazmihi, yang mana beliau memastikan bi annal hadis sayadul, bahwasanya hadis itu menunjukkan ala annal ghaniyya idza qama bi syurutil mal, bahwasanya orang kaya jika dia menunaikan syarat-syarat harta, kana afdhala minal faqir, dia lebih utama daripada orang fakir. Sementara hadis Abi Kabsyah tadi menunjukkan sama. Naam yakunu afdal, ya, kata Al-Hafidz, boleh saja dia lebih utama orang kayanya itu binisbati ila, dari sisi atau dari sudut pandang ma'arada walam yatamanna, ila man a'rada walam yatamanna, yaitu dibandingkan dengan orang fakir yang a'rad, yang berpaling dan tidak mengangan-angankan tadi. Tayyib, jelas lebih utama orang yang kaya dan amalnya lebih banyak daripada orang fakir yang tidak mengangan-angankan dan tidak meniatkan amal soleh tadi. Lakinnal afdhaliyatal mustafadata min, tetapi istilah dia lebih utama yang diambil dari gambaran tadi, hiya bin nisbati ila hadhil khaslah faqat. Ini dari sudut pandang karakter tadi saja, la mutlaqan, bukan secara mutlak. Dan makruf ini khilafnya panjang sekali. Tentang mana yang lebih utama, al-ghaniyus syakir ataukah al-fakirus sabur, orang kaya yang bersyukur atau orang fakir yang bersabar. Jelas memang khilafnya panjang, sangat-sangat panjang, dibahas Ibnul Qayyim di dalam kitab Iddatus Shabirin. Baik.
Syekhul Islam memberi kesimpulan, yang paling utama yang bertakwa. Lihat siapa yang paling bertakwa, dia yang paling utama. Walaupun dari sisi manfaat, boleh jadi orang kaya karena sisi amalannya lebih banyak, manfaatnya lebih banyak. Semakin banyak manfaat, semakin utama tentunya. Walaupun kalam ini pun masih dibantah oleh ulama yang lain, yaitu apa? Rasulullah telah bersabda, innama tumsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian hanyalah tertolong dan diberi rezeki karena orang lemah kalian. Jadi ulama khilaf mana yang lebih bermanfaat berarti. Ya memang sudut pandang banyak sekali. Ya memang intinya adalah berlomba-lomba. Allah lebih tahu. Selesai dari pembahasan di Fathul Bari. Wa muradu hadzal hadis. Nah, sekarang apa yang diinginkan dari hadis ini? Al-hasu alat tahalli, anjuran, dorongan untuk menghiasi diri bihatainil khoslatain, dengan dua karakter ini. Yaitu apa? Harta bermanfaat, ilmu juga bermanfaat. Qala al-Imamul Khattabi rahimahullah, wa maknal hadis, makna hadis ini at-tahrid, anjuran, wa targhib, sama ya, penyemangatan, fi ta'allumil ilm, di dalam mempelajari ilmu, wa tasadduqi bil mal, dan menyedekahkan harta. Thayyib. Ilmu kalau tidak disedekahkan akan hilang kalau tidak diajarkan. Nah, demikian pula harta kalau tidak disedekahkan akan cepat rusak. Kalau disedekahkan maka akan berkembang. Selesai dari a'lamul hadis. Kemudian walimada hasaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jawazal ghibtah ala nau'ain. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi bolehnya iri hanya pada dua jenis ini saja? Kenapa hanya dua? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa wajhul hasr, sisi pembatasannya tidak ada kecuali ini, ya berarti ada batasan memang. Anna ta'at, bahwasanya ketaatan itu imma badaniyatan au maliyah, boleh jadi bersifat badan atau bersifat harta, ya hartawi, ya hartanah. Au kainatan anhuma, atau tersusun dari keduanya, terbentuk dari keduanya. Faqad asyara ilal badaniyah, Nabi mengisyaratkan kepada ibadah badan bi'itiyani al-hikmah, yaitu dengan mendatangkan hikmah. Jelas ini ibadah badan ya, perlu belajar baik-baik, menghafal, mengamalkan, ya rata-rata dengan badan. Wal qada'i biha, dan memberikan keputusan juga berdasarkan hikmah yang dimiliki tadi. Wa ta'limiha, demikian pula pengajarannya, ya ini badan. Kalau harta ma'ruf. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain, tidak boleh ada keirian kecuali dalam dua perkara. Bitaknis isnatain, kenapa ada taknis di situ? Fayakunu takdir, maka kita tetapkan illa fi khoslataini isnatain, ya di dua karakter, ya ini muannas. Fayakunul mahsud, berarti yang didengki apa? Khoslah, yaitu karakter. Walaupun nanti prakteknya Nabi menyebutkan orangnya ya, rojulin kada, dan ini biasa. Wa badaluha mahdhuf, badalnya terhapus, takdiruha apa ini? Khoslati rojulin atahullah. Fa fi dzalika, badal dari khoslah adalah orangnya, tapi dalam i'rabnya tentu bukan badal ya, tapi apa? Idhofah. Hadful mudhaf, mudhafnya dihapus, yaitu lafadz khoslah dihapus. Wa iqamatul mudhafi ilaihi maqamah, dan mendudukkan mudhaf ilaih pada posisinya. Jadinya apa? Rajulun fi rajulin. Rajulin atahullah. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu illa fisnatain kadza fi mu'dhamir riwayat, demikianlah di mayoritas riwayat yang ada. Isnataini bita'it ta'nis, la hasada mahmuda, la hasada mahmudun fi syai'in illa fi khoslatain. Aywa. Wa ala hada, berdasarkan ini, illa fi khoslatain isnataini. Fa qauluhu rajulin birrafa, ya riwayatnya birrafa rajulun, at-takdir khoslati rajulin. Aywa.
Hudzifal mudhaf, mudhafnya dihapus, al-khoslah dihapus. Wa uqimal mudhafu ilaihi maqamah, meletakkan mudhaf ilaih pada posisinya. Selesai dari Fathul Bari. Wa fi riwayah la hasada illa fisnaini, ada riwayat yang tanpa tak taknis, bitadzkir ya mudzakkar. Fayakunu takdir, maka takdirnya apa? Kita tetapkan illa fi rajulaini isnaini. Fayakunul mahsud, berarti yang didengki adalah rajulan, bukan khoslatan. Wa badaluhu isim zahir. Karena apa? Buktinya setelah ada lafaz isna ini, nanti badalnya Nabi menyebutkan apa? Rajulin. Boleh juga rajulun, tak masalah, tergantung i'rabnya. Ini rajul badal dari isnain. Atau macam tadi, rajul badal dari isnatain. Asalnya sih khoslatain ya, khoslati rajulin. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, walil musannif fil i'tisam, Imam Bukhari dalam Kitabul I'tisam punya riwayat illa fisnaini. Ya, nomor berapa ini? 7316. Tapi di sebagian naskah ketika dibandingkan tetap fisnataini juga. Wa ala hadza fa qauluhu rajulun bil khafat alal badaliyah, jadi rajulin. Aywa. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun dan rajulin, karena ada perbedaan riwayat, tak masalah. Atahullahu malan. Nah, ini tangkir, malan, ini nakirah. Kenapa nakirah? Liyasmula al-qalila wal katsira minal mal, agar mencakupi harta yang sedikit dan juga harta yang banyak, ya umum saja. Falaisa hadza targhibu lil ghaniyyi faqat dunal fuqara. Jadi penyemangatannya bukan hanya untuk orang kaya saja, tanpa menyertakan orang fakir. Orang fakir juga disemangati untuk bersedekah masing-masing sesuai kemampuannya. Waqad qala Allah Ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan menginfakkan sebahagian dari kelapangannya. Selanjutnya apa? Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Orang yang rezekinya dipersempit, tetap hendaknya dia menginfakkan dari apa yang Allah berikan. Ya, kenapa anak tak melanjutkan sekalian ya? Jadi orang kaya dapat, orang miskin juga dapat, syariatnya juga. Bagusnya dilengkapi ya nantinya ya. Kasih kelengkapannya insyaallah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu malan nakiratan, dalam keadaan nakirah liyasmulal qalila wal katsir, agar mencakupi sedikit dan yang banyak. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fasullita, wa fi riwayah fasallatahu, dia dikuasakan atau dikuasakan kepadanya. Wa fi dzalik, di dalam kalimat tadi dalil, ada dalil ala annahu qahara nafsahu alal karam, ya menggunakan dikuasakan atau Allah menguasakan dia, menunjukkan orang ini qahara, menundukkan jiwanya agar mau dermawan. Jelas jiwa manusia takut miskin dan tidak suka untuk bersedekah, tapi orang ini menundukkan jiwanya dan dermawan, dan memilih dermawan agar dia dermawan. Waljud sama ya, dermawan. Baik. Di asyuh, kebalikan dari sifat kedekut, pelit. Syuh sih asalnya sih syidatul bukhl, sangat pelit. Fa fi dzalika isyaratun ila ahamiyati jihadin nafas. Maka di dalam hadis tadi ada isyarat tentang pentingnya memerangi diri. Baik, sebagaimana kita memerangi diri agar tidak malas dalam mencari ilmu atau menghafalnya atau murajaahnya atau mengajarkannya, demikian pula jihadun nafas di dalam masalah harta. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu fasullita kadza li Abi Dzar, ya riwayat Abu Dzar Al-Harawi. Wal lil baqin, adapun para perawi yang lain, fasallatahu wa abarabit taslit, Nabi mengungkapkan dengan istilah taslit, penguasaan, lidalalatihi ala qahrin nafas, untuk menunjukkan orang ini menundukkan jiwanya, al majbulati ala syuh, yang tercetak untuk kedekut. Ya jelas jiwa kita semua tercetak untuk macam itu, ada rasa pelit terhadap harta sebagaimana pelit terhadap nyawa dan seterusnya.
Selesai dari Fathul Bari. Kita ambil sedikit lagi. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala halakatih, untuk menghabiskannya. Ya dulu ala kasrati infaqih, menunjukkan banyaknya infak dia. Bin nisbati ilal malil ladzi indah, dibandingkan dengan harta yang dia miliki. Sampai dikatakan halakah ya, habis istilahnya. Taklah betul-betul habis total sampai keluarganya susah sendiri atau dirinya susah, tentunya sesuai kadarnya. Tapi menunjukkan banyak yang dia infakkan. Haitsu lam yubqih, yang mana dia tidak menyisakannya. Bal anfaqahu hatta yafna, dia menginfakannya hingga habis. Tapi habis seperti yang dijelaskan Ibnul Qayyim, saya telah menghabiskan harta, tapi maksudnya rumah tentunya masih ada. Baik, bukan rumah juga dia habiskan, dan tanah pekarangan misalkan, tanah untuk pertanian. Tapi seringnya istilah mal itu biasanya duit atau alat tukar menukar kalau di sejumlah hadis. Bukan berarti rumah pun diinfakkan juga, bukan macam itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu halakatih bi fathil lam wal kaf, ihlakih, menghabiskannya. Wa abara bidzalik, Nabi mengungkapkan dengan kalimat tadi, liyadulla ala annahu la yabqa la yubqi, sesuai enggak ya? La yubqi minhu syai'a, menunjukkan dia tidak menyisakan dari hartanya itu sedikit pun. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan.